Tentunya dalam dunia investasi, kita mengharapkan agar investasi kita mampu memberikan return atau cuan atau keuntungan semaksimal mungkin. Bener kan? Nggak ada toh yang di sini bilangnya, Yung saya mau investasi agar nilai duit saya rugi, turun, dan makin dikit. Pusing Yung, duit kebanyakan nih mau dibikin apa nggak habis-habis. Di situ ada yang salah. Mending duitnya kasih saya saja, benar kan ya? Nah, jadi di video kali ini kita akan sharing bersama salah satu strategi yang dapat kita lakukan agar investasi kita cuan maksimal. Nah, sebelum masuk ke video lebih lanjut, seperti biasa saya ingatkan terlebih dahulu, di video ini mungkin saya akan menyebutkan nama beberapa wanita. Salah, maksudnya mungkin saya akan menyebutkan beberapa nama saham, tapi percayalah itu bukan ajakan, paksaan, anjuran untuk membeli atau menjual saham tersebut. Ingat, di video ini hanya bersifat sharing dan edukasi. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi. Nah, dalam dunia investasi tentu kita tahu keuntungan yang didapat dari investasi itu setidaknya ada dua bagian, benar nggak? Apa aja itu? Yang pertama adalah capital gain, ya teman-teman. Capital gain itu, wah Inggrisnya kan keren banget. Artinya gini teman-teman, apabila kita contoh beli saham A di harga 1000 dan kedepannya naik misalnya jadi harga 1200. Di sini ada keuntungan 200 poin yang kita dapatkan. Nah, inilah yang disebut dengan capital gain. Kemudian keuntungan yang mampu kita dapatkan yaitu adalah dari dividen saham tersebut. Nah, jadi di video kali ini kita akan lebih ngedalam korek soal dividen. Nah, jadi kita harus kenalan dulu kan yang namanya dengan dividen, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak sayang maka nggak dapat dividen. Nggak seperti itu. Jadi dividen merupakan laba perusahaan yang dibagikan kepada kita para pemegang sahamnya. Sering toh dengar ataupun baca di berita-berita perusahaan A membagikan dividen senilai sekian. Nah, masih ada istilah-istilah lain yang penting yang perlu dicatat seperti dividen yield. Dividen yield ini biasanya dalam bentuk persen ya teman-teman ya. Itu cara hitungnya kayak gini teman-teman. Itu dividen saham per tahunnya dibagi dengan harga saham waktu itu, maka akan mendapatkan yield. Ini menunjukkan berapa sih dividen yang dibayarkan berbanding dengan harga saham waktu itu. Makanya dia ada persentasenya. Oke, lanjut lagi. Declaration date itu adalah ketika ya tadi seperti yang tadi teman-teman, diumumkan kapan dividen, berapa banyak, kapan dibagikan. Nah, di situ pengumuman pembagian dividen, itulah declaration date. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Ini yang agak sedikit penting, teman-teman. Pasang telinga, tutup mata, merem. Nggak lihat nggak apa-apa. Yang penting suara saya kedengaran. Benar kan, teman-teman ya? Nah, yang namanya ex dividend date, ya, teman-teman ya. Ex dividend date pengertiannya, saya akan berikan suatu cerita. Nggak cerita juga sih. Jadi gini teman-teman, jika ada suatu perusahaan yang udah umumin X dividend date, biasanya ada temannya namanya cum dividend date. Jadi ada cum, ada X ya teman-teman. Kita yang berhak mendapatkan dividen saham tersebut, contohnya dividen saham A deh ya, oke teman-teman. Kita berhak mendapatkan dividen saham A apabila kita membeli saham tersebut sebelum X dividend date, sebelum X date, atau lebih tepatnya cum date-nya kapan. Oke, pencatatannya ya teman-teman. Jadi saya contohkan teman-teman, misalnya ada suatu perusahaan A mengumumkan, kebanyakan mu-nya dua, mengumumkan ya teman-teman. Oke, jadi dia mengumumkan bahwa tanggal 30 Agustus merupakan X date dari dividennya. Ya, tanggal 29 merupakan cum date. Kapan belinya? Coba tulis di komentar. Saya tunggu 365 hari. 2000 years later. Lamaan kayaknya ya. Oke, jadi belinya kapan? Apabila kita memang mengincar ya teman-teman ya, dividen perusahaan tersebut, maka kita belinya adalah sebelum X dividend date. Sebelum X dividend date. Sebelum X dividend date. Ya.
Itu bukan efek, teman-teman. Saya memang ngomongnya berkali-kali. Kenapa? Karena sering dijumpai orang salah ingat. Jadi belinya ketika ex dividended. Yes, saya dapat dividen. Nah, waktu pembayaran dividen, dia nggak dapat. Loh, kok saya kan pegang sahamnya, kok saya nggak dapat dividennya? Wah, curang, ini namanya korupsi. Bukan, tapi dia nggak sesuai prosedur. Belinya sebelum ex-date, ya. Ataupun belilah pada saat cum-date, ya teman-teman ya. Nah, setelah itu sudah nih tercatat kita berhak mendapatkan dividen. Makanya ada namanya payment date, di mana tanggal dividen itu dibayarkan. Nah, teman-teman, setelah kita pelajari tentang dividen, nah kali ini kan kita akan ngebahas terutamanya saham-saham di Bursa Amerika AS. Tenang, teman-teman, di GoTrade Indonesia kita ini walaupun belinya nggak sampai 1 lembar, karena di GoTrade Indonesia kan beli sahamnya kan mulai dari 15.000 saja ya teman-teman ya, $1 saja. Walaupun nggak selembar, kita berhak loh mendapatkan dividen. Jangan kaget teman-teman, ini buktinya. Saya udah dapat dividen dari Apple. Nah, berikut saya akan tunjukkan teman-teman, karena di GoTrade Indonesia sementara ini hanya ada 50 saham yang dapat kita perjualbelikan. Saya kasih lihat tabel saham-saham yang ngebagikan dividen. Nah, teman-teman, saya munculin di samping, nampak ya teman-teman ya, ini saham US dan dividen yieldnya GoTrade Indonesia. Karena untuk sementara baru 50 saham, jadi bisa saya bikinkan secara manual. Nanti bantuin saya ya teman-teman ya, dicatat ya teman-teman. Nah, ini untuk Apple yang tadi saya bilang, saya udah dapat dividennya juga. Kemudian ini ada AT&T 7,26% dividen yieldnya ya teman-teman. Bank of America di porto saya ada 2,42% dividennya juga. Citibank, Coca-Cola, dan ini. Nah, biar ini kan ada banyak juga yang nggak ngebagiin dividen ya teman-teman ya. Jadi tunggu bentar teman-teman, biar gini nggak pusing teman-teman kan bisa ambil kertas dulu nih, ngecatet, nanti dicatat kira-kira saham mana nih yang ngebagikan dividen. Oke teman-teman ya, 50. Oke, saya short bentar sekalian teman-teman bisa bikin kopi. Ngapain bikin kopi ya, nggak boleh juga sih, 2 gelas ya teman-teman ya, buat saya juga. Oke, jadi saya akan nge-short dulu ya, saya urutkan dulu dari bagi yang ini, jadi kita lebih enak. Nah, di sini ini yang nggak bagi dividen ya, sampai saat ini belum, mungkin kedepannya bisa kasih juga, kita nggak tahu. Nah, ini merupakan, nah udah perusahaan-perusahaan yang ngebagikan dividen di GoTrade Indonesia ketika video ini dibikin. Nanti kedepannya mungkin kalau sahamnya lebih banyak, maka listnya juga mungkin lebih banyak teman-teman. Bisa dicatat, ambil pen sama kertas ataupun di foto ya, foto udah nampak muka saya udah. Nah, boleh ya dicatat ya, atau di foto udah tadi kan ya. Jadi AT&T paling tinggi dividen yieldnya 7,26% ya teman-teman ya. Kemudian ada Intel, ada Citibank, Exxon, JP Morgan, Pfizer. Ini Pfizer tahu kan, vaksin loh, Pfizer salah satunya ya. Ford, mobil, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Bank of America, Starbucks nih. Beli tuh si Starbucks. Selain ngopi, kalau sahamnya naik dapat capital gain, dapat dividennya lagi. Maknyus kan. Wangi kopinya aja udah kecium dari sini ya. Wangi ya kan. Oke, lanjut lagi, McDonald's ya, tuh siapa yang sering makan McD ya, eBay, Nike, Microsoft, Visa, Mastercard, Apple, dan Nvidia. Udah catatnya. Jadi ini beberapa saham yang di GoTrade Indonesia yang ngebagikan dividen. Nah, jadi teman-teman, begitulah salah satu strategi yang kita dapat manfaatkan untuk harapannya agar potensi cuan kita lebih maksimal. Selain mendapatkan dari capital gain ya teman-teman, kita juga dapat dari dividen seperti apa yang saya lakukan. Nah, tapi nggak bisa sembarangan gitu aja ya. Nanti jangan nih semuanya yang bagi dividen dihajar. Wah, yang suruh nih beli semua saham-saham yang bagi dividen biar cuannya maksimal ya. Nggak kayak gitu juga caranya. Nah, di GoTrade Indonesia sekalian saya mau pamer fitur terbaru yang menurut saya sangat memanjakan kita. Nah, teman-teman, saya munculkan ya layar GoTrade Indonesia-nya di sini. Oke ya teman-teman ya. Nggak update dulu portofolio saya teman-teman ya. Posisinya sekarang Apple saya plus 10%. Wah. Kemudian Bank of America plus 6%, Google plus 3,17%, Shopify minus 4%, Alibaba minus 4% teman-teman. Oke, kita lanjut yang tadi. Oh ya kan. Jadi kan kita udah dapat nih ya list perusahaan yang ngebagikan dividen. Apakah
Apakah serta-merta kita beli semuanya? Nah, jadi kita contohkan di saham Apple. Ada bagi dividen ya tadi, ada masuk listnya teman-teman ya. Nah, di sini kan Apple saya mengalami keuntungan ya teman-teman ya. Cuan kan karena pertumbuhan dari nilai dari si saham Apple ini. Ini yang dinamakan capital gain. Kemudian saya juga dapat dividennya. Tadi udah ya ditunjukin ya kan. Jadi saya dapat ini loh maksimalnya. Udah dapat capital gain, dapat dengan dividennya. Kemudian ini loh fitur yang mau saya kenalin ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum ketemu fitur seperti ini nih, kata para ahli, berarti GoTrade Indonesia teman-teman belum up to date. Silakan buka Play Store, App Store-nya langsung update biar ada fitur keren kayak gini. Sekeren muka saya kan? Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi setelah udah download, belum download GoTrade Indonesia? Kalau belum download, langsung download aja, daftar, masukin invite tokennya nih, ya ada di atas ya. Agar dapat langsung $2. $2 itu udah bisa langsung beli saham ya. Karena mulainya cuma $1 aja. Wah, pilih tuh saham-sahamnya. Nah, tadi sampai mana tadi? Oke, sampai udah update, udah download. Jadi saya ya, sekarang semua udah ada ya aplikasinya dan ada fitur terbaru yang sekarang ini ya. Kata para ahli ini rating 16 analis Wall Street ya teman-teman ya. Saham Apple rekomendasinya itu adalah buy 81,3%. Hold ya, tadi kan buy disuruh beli, sekarang hold disuruh tahan 18,8% dan nggak ada yang suruh jual ya. Ini di sini bisa menjadikan acuan kita. Tapi jangan langsung serta-merta, wah disuruh beli, kita hajar beli bro, beli sis bro, bestie, semua beli saham Apple. Nggak kayak gitu juga ya. Ini acuan pertama kita. Oh, menurut para analis ini loh untuk rekomendasi saham Apple. Kemudian target price-nya udah dikasih tahu juga 181.31 ya. Ya, lengkap banget kan. Estimasi return-nya adalah 6,63% dikala ketika dianalisis. Mantep banget nggak tuh? Ini mantep banget kan? Nah, itu juga. Kemudian risikonya, market risk Apple lebih besar 26% daripada keseluruhan pasar. Di sini juga ada yang lebih mantep lagi. Yang tadi udah mantep sih. Yang ini mantep. Mantep deh. Oke. Yang namanya earning per share, pendapatan per lembar sahamnya. Di sini sampai dikasihkan historinya tuh. Lihat tuh. Kuartal 3 2021, kuartal 4 2021, kuartal 1 2022, kuartal 2 2022, kuartal 3 2022. Nah, yuk ngapain yuk kalian di bintilan-bintilan tai lalat kayak gitu. Nah, di sini yang sama-sama kita harus pelajari ya teman-teman. Earning per share ini ada yang hijau tebal sama hijau burem ya. Hijau burem itu ekspektasi pasarnya ya teman-teman ya. Ini contoh nih MOS kan. Contoh, coba bayangin ini belum keluar nih MOS, belum keluar ya kan. Ini barang baru, tahun depan baru mau keluar ya. Ekspektasi pasar perkiraan harganya adalah 1.000. Benar nggak harga 1.000? Ya belum tentu kan, belum keluar. Setelah launching harganya 1.200. Nangkep ya sampai sini ya. Balik lagi ke saham Apple tadi. Oke, jadi ini kita ambil contoh yang paling terakhir ya di kuartal 3 tahun 2022. Ekspektasi pasarnya ya diperkirakan pendapatan per lembar saham Apple tuh cuma $1,16 ya. Tapi ya rupanya fakta berkata lain. Laporan keuangannya rilis dan setelah dihitung-hitung earning per share-nya adalah $1,2. Lebih tinggi dari ekspektasi. Is it a good news or bad news? Coba tulis di komentar. Benar sekali. Ini adalah sangat bagus. Dia cuma diperkirakan kayak gitu, dikasih lebih. Dan ini nggak dia lakukan saja cuma sekali doang ini ya. Tapi lihat historinya. Ya, lihat historinya. Dia sering di luar ekspektasi pasar. Wow banget. So amazing. Gila. Bahasa gua keren banget juga. Jadi ini bisa dijadikan acuan kita. Ya. So simple. Fiturnya sangat oke. Sangat mantap. Dan sangat simple. Hanya dilihat bentar kita udah langsung dapat gambaran untuk sahamnya. Di bawahnya juga ada berita-berita yang bisa teman-teman baca. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi sepertinya kita sudah di penghujung acara. Di penghujung video maksudnya teman-teman ya. Kita di sini sudah, makasih loh teman-teman yang udah menemani sampai di detik ini. Kita udah sharing bersama ya teman-teman ya. Bagaimana agar kita berusaha
semaksimal mungkin mendapatkan cuan atau profit pertumbuhan yang maksimal, yaitu dengan memanfaatkan capital gain dan mendapatkan dividen. Tidak hanya itu juga, di GoTrade Indonesia dengan fitur terbarunya sudah sangat membantu kita dalam melakukan analisa awal untuk melihat saham. So amazing banget. Jadi bagi teman-teman ya yang sudah tertarik ingin investasi di saham di market US Amerika, sudah langsung boleh download aplikasinya di mana? Di Play Store maupun App Store, GoTrade Indonesia. Dan jangan lupa invest tokennya, masukin ya teman-teman ya, biar dapat bonus $2 yang langsung bisa dibelanjain saham ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin bingung, punya pertanyaan ataupun request, silahkan drop saja langsung komen di bawah, nggak apa-apa, si Bebek lagi nungguin ya kan. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, Jajang.